Assalamualaikum, halo, selamat pagi Hermes Lovers. Kita ketemu lagi di podcast Hermes Place Hotel Banda Aceh. Barengan saya Agustia Adeha dan juga narasumber kita sudah datang hari ini hadir untuk chit-chat dengan kita. Kita sambut beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk Bapak Rafli Kande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Bapak cakep loh pakai kacamata itu. Ini kacamata baca sebenarnya, progresif. Progresif. Oke. Pak, by the way, apa kabar? Selamat datang di Hotel Hermes. Alhamdulillah senang sekali dapat bisa ngobrol dengan Adinda Tia di sini. Adinda Tia enggak tuh? Karena nggak asing, karena beberapa kali kita dari dulu pernah ketemu, pernah wawancara juga. Iya, benar sekali. By the way, Pak, terima kasih banyak sudah datang di Hotel Hermes Place Banda Aceh. Di mana ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di Aceh. Dan nah ini juga Hermes Lovers, kenapa ada Bapak Rafli Kande hari ini? Kita akan ngobrol terkait dengan project ataupun kita akan ada event konser nyanyian jiwa. Nyanyian jiwa. Nanti kita akan tanya kenapa sih dengan temanya nyanyian jiwa. Boleh. Nyanyian jiwa gitu ya. Jiwa. Tapi sebelumnya Hermes Lover, Tia juga harus kasih tahu juga, informasikan untuk Anda semuanya terkait dengan perjalanan musik dari Bapak Rafli Kande. Ini dimulai dengan musik populer dan juga rock. Tapi di kemudian hari beliau beralih ke musik tradisional Aceh. Ya, kemudian beliau membentuk grup musik Kande di tahun 2000 ya Pak ya. Mengusung musik tradisional Aceh yang berkolaborasi dengan musik modern. Lagu-lagunya ini ya Hermes Lovers banyak sekali menyampaikan pesan-pesan religius, sosial, moral dan juga terinspirasi dari konflik di Aceh. Wow, Pak, sebelum kita lompat ke nyanyian jiwa yang akan nanti diselenggarakan di Hotel Hermes. By the way, Pak, ini soal lagu-lagu yang sering banget jadi inspirasi Bapak nih terkait dengan konflik sosial, moral. Sebenarnya yang mau Bapak sampaikan di setiap lirik lagu tuh kayak apa sih, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya berterima kasih kepada Hotel Hermes yang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk aktivitas daripada kreativitas masyarakat Aceh yang hari ini bisa duduk di sini. Sebenarnya Tia, kita hanya mau bercerita persoalan-persoalan yang terjadi dalam keseharian gitu ya. Itu baik itu fenomena sosial, persoalan lingkungan, persoalan dakwah ya. Ini menjadi tanggung jawab daripada seorang seniman, bagaimana ini kita bisa ceritakan di dalam media seni. Kalau saya khususnya bidang musik gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya ini mendapat apresiasi menjadi sebuah media yang begitu mudah untuk kita transformasi, untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Apa kemauan daripada lingkungan yang baik itu seperti apa, tata kelola sumber daya alam seperti apa, mengoptimalisasi sumber daya alam seperti apa, kemudian juga yang lain-lain, bagaimana esensi daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa. Mungkin secara singkat, pernah sekali waktu kami dari sekian lawatan banyak di negara-negara luar, pernah sekali waktu kita diundang di komunitas radio Warsawa Polandia. Jadi kita itu diundang, ada beberapa kandidat doktor yang nonton di sana. Dari sinopsis 45 menit, sinopsis penampilan Kandi, di akhir pertunjukan itu ada sedikit diskusi. Mereka mengatakan bahwa kami melihat Anda datang dari sebuah negeri yang sangat bertenaga dan sepertinya membawa kabar penting buat kami, katanya. Mungkin mereka melihat dari sinopsis itu, dari 45 menit pertunjukan. Kenapa mereka berani mengatakan bahwa kami melihat Anda datang dari sebuah negeri yang sangat bertenaga, sepertinya membawa kabar penting buat kami. Karena di situ kita mengurai semua kearifan tentang komposisi kehidupan gitu. Di akhirnya satu lagi mereka katakan ini, mungkin, katanya satu lagi, mungkin suatu saat kami akan ke negerimu. Dengan semakin menghormatimu, mungkin kami lebih bahagia dari malam ini. Masya Allah, Pak. Ini goosebump loh, Pak. Merinding waktu Bapak bilang itu. Jadi dari nyanyian aja Bapak bisa membawa suasana ya, ataupun sosial tentang Aceh sendiri ke berbagai macam dunia. Ini keren sih, luar biasa nih Hermes Lover nih. Jadi kapan lagi nih? Ayolah kita bareng-bareng, kita langsung lompat nih Pak ke acara konser nyanyian jiwa Rafli Kande. Ini juga nanti ada kolaborasi dengan Fahmil Farabi ya. Fahmil Arabi sama Pupa dengan Pupa
Etanika, Iya, gitu iya, ya. Oke, Pak, ini kan berarti kalau dihitung dari tahun 2000 sampai 2025 sekarang menginjak usia yang nggak muda lagi dong. Itu kan berproses nih, Pak. semuanya. Panjang prosesnya. Panjang sekali. Apa nih maksud dan juga tujuan Bapak mengadakan konser? Ya, terima kasih ya. Saya berterima kasih kembali kepada Hermes, Hotel Hermes yang selalu ingin membangun komunikasi dengan masyarakat Aceh, apalagi para pelaku-pelaku seni. Nah, ini hebat sekali. Nyanyian jiwa, tema yang kita usung sebenarnya adalah apa yang saya rasakan di dalam selama saya berkarya 25 tahun. Jadi 25 tahun. Di umur saya sekarang mau nanti bulan 8 saya sudah menginjak usia 58 tahun. Masih muda. Jadi menurut saya jadi jiwa ini kan selalu bernyanyi ya. Apa saja ada dalam imajinasi kita. Jadi justru imajinasi ini yang kita konstruksi menjadi sebuah komposisi barangkali begitu, ataupun sebuah konsep apa yang kita mau dari kejernihan jiwa untuk menceritakan persoalan-persoalan keseharian kita. Tema-tema kita nanti ada tema sejarah, juga tema lingkungan, dan tema-tema yang lainnya. Itu semua kan nyanyian jiwa sebenarnya. Bukan hanya nyanyian jiwa Rafli, tetapi juga nyanyian jiwa Tia, nyanyian jiwa Pak Ilham juga, ya kan? Pak Ilham. Jadi artinya malam itu mari kita hadir bersama-sama, ya kita akan sama-sama berinteraksi, ya dapat merasakan apa yang menjadi maksud daripada karya-karya yang sudah kita buat tersebut. Barangkali nggak semua, mungkin ya ada sekitar 12 tembang nanti, 12 judul. Kemudian ruang kita siapkan juga buat anak-anak kita ya. Mereka akan kita kasih durasi sekitar masing-masing 2 lagu lah. Kalau Rafli Kandinya nanti ada sekitar 12 lagu. Wah, jadi bakal puas banget dengerin dari lagu-lagu yang disampaikan oleh Bapak Rafli Kande dengan teman-teman band yang lainnya juga ya, pemusik yang lainnya dari Aceh. Jadi kebayang nggak sih di usia Bapak juga sama 58? Ya, sekarang 57 sedikit masih lagi. Muda, tenang aja. Jadi kebayang ya orang tua dari Hermes Lover ini yang punya kenangan masa-masa pacaran dulu gitu kan Pak. Zaman-zamannya Pak Rafli bikin lagu gitu. Betul. Pak, lagu yang paling membekas di antara semua lagu yang pernah Bapak ciptakan dan juga nyanyikan, apa sih Pak? Dan ada kisah apa sih di balik itu? Ya, sebenarnya banyak sekali kalau bicara tentang anak yatim ya. Ini kan yang sangat haru sekali kita dengan peristiwa itu ya. Karena lagu anak yatim ini yang syairnya, liriknya ditulis oleh Kanda Mediahus ya. Saya mengaransemen ini lagu menjadi sebuah peristiwa yang betul-betul tercatat di dalam sejarah gitu ya. Bagaimana konflik begitu pedihnya, ya udah saya bercerita, ayo kita sekarang membangun perdamaian, membangun pertemanan. Kita bersepakat terhadap pentingnya sebuah komposisi yang harmoni untuk membangun Aceh. Benar. Indonesia. Jadi dari lagu-lagu Pak Rafli juga ini bisa mengembalikan kita sebagai bentuk ingatan pada sejarah Aceh. Betul. Mulai dari masa konflik sosial, bahkan juga di tahun 2004 yang lalu kan Pak. Betul. Gempa dan juga tsunami yang melanda Aceh. Kita tahu sendiri lagu Anak Yatim itu viral. Betul. Dipakai untuk semua soundtrack Pak. Betul. Boleh dong sedikit aja penggalannya. Tia pengen denger langsung dari penyanyi di depan Tia. Silakan Pak. Dengerin kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat ngana barat, isabot tempat muno calitra. Wah, keren, luar biasa. Pak
bapak-bapak cuma nyanyi, tapi itu kayak menceritakan sebuah kisah di masa yang sangat kelam dan ini akan dirasakan oleh semua anak yang kehilangan orang tuanya. Betul sekali. Karena konflik itu bukan hanya terjadi berimbas kepada satu pihak, tapi dia itu berimbas kemana-mana. Jadi oleh sebab itu kita ingin mengatakan bahwa sudahlah semua pertikaian, marilah kita merajut kembali, merangsang kembali jiwa-jiwa sportif kita, jiwa-jiwa produktif kita tuangkan, kita takzim kepada ilmu ya, kita takzim kepada kajian-kajian keilmuan, bahwa hanya dengan ini kita bisa menyongsong kejayaan itu sendiri. Kita tumbuhkan semangat berkorban kita ya, kita pandang semua persoalan ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan secara kepala yang dingin, ya, dengan ketegasan. Makanya saya mengambil tiga sebutan. Ya, mari kita sekarang harus menjadi orang Aceh yang lembut, tegas, dan penakluk. Lembut artinya bagaimana kita merasakan bahwa kelembutan Allah itu ada, hingga itu menjadi kasih sayang kita untuk memandang segala persoalan. Yang kedua, tegas. Kita nggak boleh kompromi dengan persoalan-persoalan yang membuat kemunduran daripada Aceh gitu ya. Yang ketiga yaitu penakluk. Penakluk yang kita maksud adalah mampu meyakinkan. Dan hari ini menurut saya adalah bagaimana kita sebagai orang Aceh mampu meyakinkan, pemimpin mampu meyakinkan rakyatnya yang hari ini, kemudian juga secara keacehan Aceh juga mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh adalah bagian yang sangat, bukan bagian ya, Aceh adalah, ya nggak sanggup saya urai. Jadi artinya hari ini marilah kita berkomunikasi baik, bagaimana rakyat memberikan doa tulusnya kepada seluruh pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat. Itu dia. Amin. Bisa berkolaborasi juga ya, dengan penting seluruh stakeholder. Penting sekali. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa mari bangun kemandirian ekonomi Aceh. Ya, mari kita bangun kemandirian ekonomi Aceh, kesejahteraan kita wujudkan, karena hanya dengan seperti itulah maka martabat tinggi pemerintah pusat itu akan dirasakan oleh batin rakyat Aceh itu sendiri. Luar biasa, keren-keren. Jadi selain dengan konser Nyanyian Jiwa ini, Rafli juga ingin menyampaikan banyak pesan terhadap keberlangsungan dan juga kepemimpinan Aceh di masa yang akan depan. Ya, harus sama-sama juga gitu. Jadi marilah teman-teman semuanya, Hammers Lover, para tamu-tamu yang nanti datang berkunjung, ini juga dari dalam dan juga luar negeri, untuk hadiri konser Nyanyian Jiwa Rafli Kande di hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 8 malam sampai selesai ya Bapak ya. Nah, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Untuk tiketnya sendiri sudah bisa menghubungi nanti kita akan bagikan flyer juga. Ya, nanti di sana boleh saya ada link juga gitu. Ada link juga di 0852 1937 6151. Nanti bisa cek juga di Instagram kita, Facebook kita, dan juga TikTok kita, Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Nah, Pak Rafli, ini kan pasti juga teman-temannya bakal datang semua nih. Nah, kira-kira nih kalau VVIP boleh dong nanti kita kayak yang meet and greet gitu ya, Pak. Nah, jadi di sini nanti kita bakal hadirkan juga, menawarkan 2 apa 3 ya? 3 ya, Bang Ilham. 3 tiket gitu ya. Ada regular, 2 maaf ya. Saya ralat di 2. Ada tiket reguler seharga 200.000 dan juga VVIP di harga Rp1.000.000. Wah, kok mahal? Ya jelas lah, yang kita undang ini adalah legendnya Aceh, musik tradisional etnik Aceh yang pastinya juga beliau sudah melanglang buana ke berbagai negara dan juga benua gitu kan. Kemudian dari benefit yang bisa Anda dapatkan dengan harga Rp1.000.000 itu bisa meet and greet dengan beliau dan juga dinner ya, dengan Bapak Rafli. Nah, apalagi nih mau disampaikan sebelum nanti kita akan close? Ya, saya ingin mengatakan bahwa ada satu lagu menurut saya ini yang saya buat itu di tahun 2008. Judul lagunya Tanam Bibit. Ini belum ada di dalam album.
malam ini di tanggal 31 malam akan saya bawa. Karena kenapa? Saya lagu ini akhirnya menjadi kontekstual daripada isu yang sekarang berkembang, bagaimana loser penghasil karbon yang hari ini ya lebih banyak bentangannya di Aceh. Bagaimana loser menjadi sebuah narasi yang kita ceritakan secara bersama, ya. Kita akan presentasikan kepada dunia bahwa 70% loser berada di Aceh dan pantaslah Aceh mendapatkan kompensasi karbon tersebut. Wah, keren. Selain sejarah, kemudian sosial, dan juga ini sentilan untuk kita semua untuk lebih aktif lagi menjaga lingkungan Aceh khususnya. Ya, pasti. Oke, kita pamit. Jangan lupa sekali lagi kunjungi Instagram kami ataupun sosmed kami di Hermes Place Hotel Banda Aceh. Di sana informasi bisa Anda dapatkan untuk konser nyanyian jiwa Rafli Kande. Kita pamit. Terima kasih banyak Bapak Rafli. Terima Sampai kasih, jumpa sama-sama. di konser. Nanti saya akan minta foto sama beliau ya. Oke. Kami pamit sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.